Berumah tangga dengan seorang wanita yang juga ternyata melahirkan banyak anak, kali ini pasangan rumah tangga di Singapura mendapat masalah usai menganiaya salah satu buah hatinya. Ridwan Riza Abdurrahman lahir 29 tahun lalu. Warga Singapura ini hidup dengan penuh masalah. Sang ayah ya entah kemana, sang ibu yang sering bermasalah dengan hukum, bahkan karena ibunya pemakai narkotika jauh dengan anak-anaknya. Ridwan sendiri berbeda dengan teman-teman di lingkungannya. Ridwan sendiri punya kakak yang umurnya jauh lebih tua dari dirinya 8 tahun bernama Nur Hafiza. Ridwan yang tinggal bersama tante dan juga neneknya, sementara sang kakak tinggal dengan saudara lain. Dimanjakan sang nenek, Ridwan sendiri menjadi anak yang membangkang dan sering bermasalah di sekolah. Dirinya pun tak pintar hingga ternyata IQ-nya rendah. Di rumah semua tak masalah dengan kenakalan Ridwan hingga akhirnya Ridwan jadi sosok yang tak terkontrol. Diperlakukan baik oleh sang nenek dan sang tante, diberikan apapun yang dirinya mau hingga pas sudah dewasa, Ridwan kasar kepada mereka. Kerap meminta uang saat tak ada uang, Ridwan pun tak segan-segan untuk memukuli sang tante. Bahkan setelah makin dewasa, Ridwan makin terjerumus dengan barang terlarang. Ridwan sendiri pernah ditahan dan dirinya cukup lama mendekam di penjara. Saat dirinya keluar dari penjara, Ridwan memilih tinggal bersama sang kakak Nur Hafiza. Di rumah keluarga Nur Hafiza ada 5 orang anak sang kakak, ibunya, bahkan ada bapak tirinya. Hingga pada akhirnya Ridwan pun punya pacar dan menikah dengan Azlin Arazuna. Mereka tinggal di rumah sang kakak yang makin ramai karena terlalu banyak orang. Azlin Arazuna sendiri datang dari keluarga yang tak jauh beda bersama Ridwan. Dari keluarga broken home, sang ayah memakai narkotika dan ibunya kabur entah kemana. Azlin sendiri dirawat oleh sang nenek. Azlin pengangguran, tak pernah bekerja, bahkan dulunya sama-sama dirinya pun memakai narkotika. Di rumah sang kakak, kehidupan Ridwan dengan Azlin sering bermasalah. Bahkan sempat mencekik sang kakak saat sang kakak hamil. Ridwan juga melakukan KDRT kepada Azlin dan pernah berselingkuh dari sang istri Azlin. Kini Ridwan berjualan online dan Dini pun kerja serabutan, mendapatkan bantuan dari pemerintah hingga akhirnya mereka pindah ke apartemen lain. Kini rumah tangga Azlin dengan Ridwan pun dikaruniai 5 orang anak. Dengan kondisi keuangan murad maret tak membuat mereka berhenti menggunakan narkotika. Hingga akhirnya Azlin pun hamil anak ke-6 dan anak tersebut diberikan ke salah satu teman Azlin. Anak mereka bernama Salim dan diberikan kepada Zubalina. Hingga akhirnya berusia 4 tahun, Zubalina merawat Salim dengan penuh rasa kasih sayang. Hingga akhirnya Salim harus sekolah dan surat-surat tak bisa diurus Zubalina. Hingga akhirnya Zubalina mengambil keputusan mengembalikan ke orang tuanya agar Salim bisa sekolah. Di rumah, Ridwan dengan Azlin nampak tak bisa bersosialisasi dengan Salim. Bahkan Salim pun berbeda dengan kakak-kakaknya. Salim ternyata setelah dikembalikan ke orang tuanya tak juga disekolahkan oleh keluarganya. Lama-lama nampaknya Azlin dengan Ridwan merasa Salim ini nakal, berbeda dengan kakak-kakaknya. Hingga akhirnya Salim kerap mendapatkan pukulan dengan sapu dan barang-barang lainnya. Dan bahkan Salim pun kerap dikurung di kandang kucing. Salim di mata orang tuanya selalu salah. Salim yang berusia masih 5 tahun menjalani siksaan selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya saat Azlin kesal kepada Salim, kerap menyiram dengan air panas. Namun saat itu Salim melawan karena sakit, ditambah lagi dengan air panasnya, Salim dikurung lagi di tempat kucing. Berbeda dengan anak-anak lain menurut Ridwan dan Azlin, anak-anak lain selalu menuruti, namun Salim selalu membantah. Salim saat itu tak mau mandi, kedua orang tuanya marah dan menyiramnya lagi dengan air panas sehingga akhirnya Salim pingsan di kamar mandi. Mendiamkan Salim selama pingsan 6 jam, akhirnya Salim pun dibawa ke rumah sakit karena takut ditanyai polisi. Di rumah sakit semua dokter kaget dengan kondisi Salim yang penuh luka bakar dan anemia parah, bahkan banyak luka lama. Para dokter mencoba membantu namun sayang Salim tak tertolong. Salim mengembuskan napasnya di rumah sakit. Dokter yang curiga menelpon polisi dan tak lama polisi datang untuk mengamankan Ridwan dan Azlin. Menurut pihak dari dokter, kondisi Salim tak tertolong karena terlalu lama didiamkan. Sementara kalau secepatnya dibawa ke rumah sakit, Salim bisa saja terselamatkan. Azlina membantah kalau dirinya menghabisi Salim dengan sengaja. Dirinya hanya kesal kepada Salim yang berbeda dengan anak-anak lain. Menurut Azlina, Salim nakal dan selalu membantah. Menjalani pengadilan, Ridwan dengan Azlina dinyatakan normal dan waras meski ada beberapa trauma di masa kecil mereka, namun itu tak menghalangi mereka harus dihukum. Hakim bahkan menyebutkan kalau mereka terlalu banyak memakai barang terlarang hingga mereka halu, hingga mereka tega menyiksa Salim yang masih berusia 5 tahun.
Azlin sendiri dihukum 28 tahun sementara Rizwan 27 tahun dengan hukuman cambuk 24 kali. Sahabat dari Azlin, Zubalina, yang merawat Salim selama 5 tahun berharap Salim bisa sekolah, namun kini mendapat kabar kalau anak angkatnya pergi untuk selamanya. Zubalina menyesal memberikan Salim kepada orang tuanya. Banyak warga Singapura nampaknya kesal dengan pasangan Azlin dengan Rizwan dan mendoakan mereka mendapat balasannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.